Oh ya, jika Anda sudah praktek untuk menutup mulut saat tidur, Anda silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lihat manfaatnya dan apa kendala Anda saat melakukannya. Oke, kita diskusi di grup Q&A Merawat Bahagia. Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video kemarin yang saya bahas tentang bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh kita. Bisa Anda mengkonsumsi vitamin C, bisa Anda mengkonsumsi vitamin E, bisa juga Anda mengkonsumsi bakteri probiotik bifidus ya, semacam Yakult begitulah ya. Lalu bagaimana caranya Anda berjemur, Anda nyeker, itu semua adalah cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imunitas tubuh kita. Utamanya adalah meningkatkan oksigen dalam darah dan meningkatkan oksigen di dalam otak gitu ya. Karena di saat kita kekurangan oksigen dalam darah, nafas kita akan jauh lebih pendek, dan ini yang disukai oleh virus ya. Di saat nafasmu pendek ya, Anda akan mudah sekali terserang virus gitu loh. Lalu detak jantung kita lebih cepat, lalu dada kita gampang nyeri, kepala kita gampang sakit dan lain sebagainya, atau kita lelah, bingung, gelisah dan lain sebagainya ya. Materi ini adalah rangkuman dari buku yang kemarin saya baca gitu. Jadi saya ulangi, bukunya adalah 90% Penyakit Bisa Sembuh. Ini karangan Profesor Yutaka Okamoto. Lalu ada lagi Mukjizat Suhu Tubuh. Kemarin saya juga bahas tentang bagaimana caranya meningkatkan sistem imun tubuh kita dengan minum air hangat, dengan mandi air hangat, dengan terkena sinar matahari, dengan memanaskan tubuh dengan bantal pemanas dan kasur pemanas. Lalu di sini juga dibahas mengaktifkan mitokondria. Berarti Anda disuruh berpuasa, kurangi pola makan, kurangi makan Anda. Dan di sini ada namanya The Miracle Mind Body Medicine, karangannya Profesor Dr. Adi Wegunawan ya. Dari semuanya itu penting kita lakukan. Ada satu yang lebih penting menurut saya. Ada satu yang sangat penting juga yang harus kita perbaiki, yaitu adalah menggunakan nafas yang benar. Karena ini virus berkaitan dengan menyerangnya adalah organ pernafasan. Kalau kita gagal nafas, mati gitu loh. Nah, cara bernafas yang buruk akan memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatifnya adalah sistem imun tubuh kita melemah gitu. Lalu Anda kurang bertenaga, pencernaan bermasalah, tekanan darah tinggi, lalu otot Anda mudah tegang, sakit kepala, gangguan tidur, dan pikiran Anda semakin aktif, mudah sekali mengakses anxiety. Bagaimana bernafas yang salah? Bernafas yang salah adalah bernafas dengan mulut. Loh mas, saya bernafas dengan hidung, mana mungkin bernafas dengan mulut gitu loh. Begini, manusia modern zaman sekarang lebih banyak menggunakan campuran nafas mulut dan nafas hidung. Anda amatin deh, orang-orang di sekitar Anda lebih banyak mana antara nafas hidung dan nafas mulut? Banyak nafas mulut loh. Anda amatin orang sekitar Anda. Di saat dia bernafas, mulutnya selalu terbuka. Jarang orang yang mulutnya tertutup. Kalau nafas gini, sambil ngelamun gitu kan. Atau sambil nyetir motor. Padahal nafas mulut ini amat sangat jelek. Karena sumber dari kurangnya kekebalan tubuh adalah menggunakan nafas perut. Karena dia mudah sekali masuk virus tersebut. Dan sayangnya jika kita menggunakan nafas perut, lalu ada virus berkeliaran atau virus menempel di organ pernafasan kita yang belum sempat disaring oleh hidung, dia langsung masuk ke tonsil, tenggorokan. Gitu. Kita tahu bahwa sel darah putih adalah penghalau kuman dan virus, gitu kan. Pabrik pembuatannya ada di sini, di tonsil, di amandel. Saat nafas hidung akan memurnikan udara yang masuk 100% murni dan mempunyai kelembapan yang bagus. Masuk ke dalam tubuh dan bermanfaat. Otomatis oksigen yang diterima darah juga bagus. Otomatis
ya kita semakin sehat. Tetapi sayangnya, saat nafas kita menggunakan nafas mulut, secara tidak sadar kita membuat imun tubuh kita bermasalah. Yang tadinya sel darah putih itu sebagai penghalau kuman dan bakteri, akhirnya dia membawa virus tersebut masuk langsung ke sel darah putih dan kita lebih mudah bermasalah gitu ya. Padahal sel darah putih yang terinfeksi atau kekuatannya menurun akan terikat oleh kuman tersebut dan berubah fungsi dari pelindung dari malaikat menjadi setan. Dari pelindung menjadi pembawa penyakit gitu loh. Sedangkan kita bernafas dengan mulut membuat oksigen yang masuk secara sempurna dan membuat kelembapan tubuh kita baik dan otomatis tubuh kita hangat terus gitu ya. Hangat terus itu di angka 36,5 gitu. Di saat kita menggunakan nafas hidung dengan benar, maka kekebalan tubuh kita akan bagus ya. Presentasi oksigen dalam darah kita bagus, baik oksigen dalam darah, baik oksigen dalam otak gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sering-sering berlatih menggunakan nafas hidung dengan cara tarik nafas panjang, keluarkan, tarik nafas panjang, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. 30 fase aja kita sudah mengoksigenize ya seluruh tubuh kita dan kita akan lebih segar dan lebih berkeringat. Otomatis memicu kesehatan tubuh kita. Oke. Tetapi kita juga butuh melakukan hal yang sedikit ekstrim ya. Sedikit ekstrim itu seperti ini loh. Ini yang saya anggap ekstrim. Lakukan seperti ini. Plester diri Anda, plester mulut Anda di saat Anda bekerja atau di saat Anda sedang menggunakan masker atau di saat Anda berada di luar. Kenapa? Ya itu tadi untuk menghindari virus ya, plester. Plesternya begini aja deh. Berarti di saat Anda plester mulut, Anda akan memaksa diri Anda untuk menggunakan nafas hidung. Ya, manfaat nafas hidung kan banyak tuh. Nah, kita bisa lakukan ini kapan saja, di mana saja, saat apa saja. Saat bekerja, saat di depan laptop, saat kita lagi sendiri, saat kita lagi sholat, saat kita lagi meditasi. Ayo kita coba plester mulut kita. Oke. Nah, plasternya pakai apa, Mas? Plasternya pakai bisa Anda pakai Hipafix. Oke. Ini sedikit lebih mahal, Hipafix. Atau pakai Micropore. Micropore punyanya 3M. Oke, punya 3M ya. Nah, ini lebih murah. Yang paling ekstrim atau yang lebih ekstrim maksudnya lebih ekstrim untuk benar-benar di saat Anda terpapar atau di saat Anda demam, batuk dan lain sebagainya. Saya 10 hari lalu saya ada di Jakarta, saat itu saya demam tinggi di hotel, saya demam dan akhirnya saya mulai saat itu tidur dengan menggunakan mulut diplester. Saya tidur menggunakan mulut diplester. Fungsinya apa, Mas, mulut diplester? Oh, fungsinya banyak sekali, ya kan? Fungsi utama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tidur di plester ya mulutnya. Ini adalah obat yang sangat ampuh dan mujarab gitu loh. Karena memperbaiki sistem imun tubuh kita secara instan. Nah, manfaatnya. Tidur Anda akan jauh lebih nyenyak, jauh lebih dalam. Anda akan amat sangat rileks di pagi harinya karena ini memicu men-trigger saraf parasimpatik ya kan. Dan insomnia Anda akan berkurang. Asma Anda akan bagus karena pernafasan Anda benar-benar pernafasan yang murni pakai hidung gitu ya. Lalu Anda tidak akan bau mulut. Dan yang jelas membuat lebih kreatif dan pintar karena otak teroksigen secara benar. Dan otomatis membuat kandungan oksigen dalam darah bertambah ya. Oke. Nah, stres Anda akan berkurang.
Dan dia akan benar-benar menyehatkan Anda dari segala penyakit yang ada, baik virus maupun non-virus ya. Mas, nggak bisa mas saya pakai tutup mulut. Oh, maka itu latihannya adalah latihan saat Anda sebelum tidur. Tutup mulutnya. Sebelum tidur, saat bekerja di rumah, saat pegang laptop, saat lagi meditasi, sholat, dan lain sebagainya. Setelah Anda terbiasa, Anda mulai berlatih dengan mulutnya jangan ditutup semua, tapi plesternya begini. Oke. Di saat Anda sudah terbiasa menutup mulut, baru Anda tutup mulut secara penuh. Jadi, apapun sakit Anda, kecuali sakit yang benar-benar organ pernafasan ya, saat Anda belum parah, ayo coba kita latih banyak-banyak menutup mulut. Di saat kita banyak-banyak menutup mulut, maka kita akan jauh lebih sehat dan dia akan membuat stamina tubuh kita semakin lebih baik, ketahanan tubuh kita lebih baik, regulasi pergerakan darah kita jauh lebih baik, lalu kinerja jantung kita jauh lebih baik, kinerja paru-paru kita jauh lebih baik, dan menyembuhkan stroke juga, menyembuhkan hipertensi juga, menyembuhkan demensia juga gitu loh. Dan membuat stamina kita luar biasa. Dan paling penting adalah seharian itu kita amat sangat rileks. Nah, jadi sahabat, kita benar-benar berterima kasih dengan adanya virus ini karena kita akhirnya belajar lebih dalam tentang kesehatan pertama, lalu belajar lebih dalam tentang menghargai waktu. Berikutnya adalah kita belajar untuk bersyukur atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Oke, jangan takut, tetap waspada, tetap jaga diri, tetap jaga jarak pada orang lain, dan tetap beri manfaat bagi sesama dan semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Oh ya, jika Anda sudah praktek untuk menutup mulut saat tidur, Anda silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lihat manfaatnya dan apa kendala Anda saat melakukannya. Oke, kita diskusi di grup Q&A Merawat Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.